Oke teman-teman, jumpa lagi di pembahasan mengenai Microsoft Access. Setelah sekian lama kita libur, libur panjang, ya, libur Natal dan Tahun Baru. Oke, kita lanjutkan video kita. Jadi kemarin itu video sebelumnya kita berhenti pada materi pembahasan mengenai query ya. Kemarin sudah saya jelaskan beberapa query di video sebelumnya. Di sini sudah ada simple query wizard sudah, find duplicate sama find unmatched. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai cross tab query wizard. Oke, secara fungsi dulu. Cross tab query wizard ini tujuannya, fungsinya adalah untuk membuat sebuah tampilan rekapitulasi data. Jadi tampilan data yang direkap gitu ya. Sebagai contoh, langsung aja kita ke contoh pertama. Contoh pertama adalah seperti ini contohnya. Jadi di hadapan Anda sudah saya tunjukkan sebuah contoh tampilan rekapitulasi jumlah data kasir gitu ya. Jumlah data kasir yang dikelompokkan ya, data kasir yang dikelompokkan menurut jenis kelamin per kota. Jumlah data kasir yang dikelompokkan menurut jenis kelamin per kota. Jadi di sini contohnya gini, coba saya bacakan datanya. Jadi dari 10 data kasir yang kita punya, nanti bisa dilihat di video sebelumnya kalau ada yang tidak tahu atau lupa ya. Jadi saya itu punya tabel kasir di mana isinya itu ada 10 data kasir, ya teman-teman, 10 data kasir. Nah, kasir yang dari Kota Madiun itu ada 5 totalnya. Kasir dari Kota Madiun totalnya ada 5 dengan rincian 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, gitu maksudnya, gitu ya. Demikian juga dengan dari kota yang lainnya. Contoh dari Magetan. Yang dari Magetan itu kasir yang berasal dari Kota Magetan itu ada 2 totalnya. Di mana laki-laki 1, perempuan 1. Dari Ngawi itu hanya ada 1 orang kasir, ini ya, 1 orang kasir. Di mana dia laki-laki, perempuannya tidak ada. Ini contohnya. Nah, itu contoh bentuk tampilan rekapitulasi. Kemudian fasilitas cross tab query wizard ini hanya bisa dipakai untuk membuat sebuah tampilan rekapitulasi yang sumber datanya hanya 1 tempat. Teman-teman harus ingat bahwasanya sumber data yang saya pakai pada query, sumber data yang dipakai dalam query bisa dari tabel, bisa juga dari query, gitu ya. Jadi query dengan tipe select otomatis. Query dengan tipe select. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita melihat ini, kita analisa sekali lagi, kita lihat ini tampilan data mengenai apa. Kita harus tahu, ya, kita pahami dulu. Kita mau membuat apa? Oh iya, kita membuat tampilan rekapitulasi jumlah kasir menurut jenis kelamin per kota. Oke. Kemudian kita harus tahu itu dari manakah sumber datanya. Kalau kita lihat di sini, sepertinya kita hanya butuh 1 tabel ya, yaitu TB kasir. Di dalam TB kasir kan jelas kasir itu ada jenis kelaminnya dan ada dari manakah dia berasal, dari kota asalnya. Jadi untuk membuat bentuk tampilan rekap ini saya hanya butuh 1 tabel, yaitu TB kasir. Maka kita bisa menggunakan fasilitas ini gitu ya. Jadi cross tab query wizard itu bisa dipakai sekali lagi hanya apabila sumber datanya sumber datanya adalah 1 ya, 1 tabel atau 1 query terserah. Nah, untuk kasus pertama, contoh pertama ya, di mana itu adalah rekapitulasi data kasir menurut jenis kelamin per kota. Bagaimanakah cara membuatnya seperti ini? Simpel sekali. Kita lihat cross tab query wizard. Saya oke. Sumber datanya dari mana? Kita ambil TB kasir. Kemudian saya next. Nah, di sini ada pertanyaan. Kita lihat di sini. Row headings. Teman-teman harus tahu bahwa ini ada Madiun, Magetan, Ngawi. Kota, daftar kota ini itu dia bertindak sebagai row heading. Di dalam cross tab, di dalam query cross tab itu ada minimal 3. Ada minimal 3 item ya, minimal 3. Tidak boleh. Jadi ada 3 bagian. Ini tidak boleh berkurang 1, tidak boleh ya. Jadi harus 3 minimal. 1, siapakah yang bertindak sebagai row heading? Kemudian yang kedua, siapakah yang bertindak sebagai kolom heading? Yang ketiga, siapakah yang bertindak sebagai value atau data?
dalam kasus ini nama kota itu adalah row heading, sedangkan laki-laki perempuan jenis kelamin maksudnya adalah kolom heading. Dan yang bertindak sebagai value atau data itu adalah KDKSR, ya. Jadi ini minimal harus 3 itu, tidak boleh 2 tok, tidak boleh. Bentuk cross tab itu jadi ada 3 item, ya, ada 3 item, row heading, column heading, dan value. Kota sebagai row heading, jenis kelamin. Jadi gini, kenapa saya bilang row heading? Karena bentuknya, susunannya. Jadi kalau susunan seperti ini, kota ini dia row heading. Kalau jenis kelamin ini, laki perempuan ini dia column heading. Datanya di dalam sini. Nah, oke. Jadi di sini pertama, Anda disuruh menentukan apakah row headingnya. Row headingnya yaitu kota. Maka saya pilih kota lalu saya masukkan. Berikutnya saya next. Di sini Anda menentukan apa kolom headingnya. Oh, jenis kelamin. Saya pilih jenis kelamin lalu saya next. Berikutnya adalah mana data yang mau Anda rekap. Datanya mana? Sekali lagi, ini adalah file tersisa di dalam TP Kasir. Setelah saya ambil kota untuk row heading, kemudian saya ambil JK untuk kolom heading, sisanya adalah ini. Kemudian mana yang dijadikan value? Ingat ya, ada 3 part, 3 bagian di dalam cross tab. 1 row heading, 2 column heading, 3 value. Row heading sudah nama kota, column heading sudah jenis kelamin. Lalu yang jadi value mana? Yang jadi value, jadi data, sebenarnya terserah. Bisa kode, nama, alamat, bebas. Karena di sini kan kalau kita lihat kasusnya tadi adalah ini kan jumlah kasir. Jumlah kasir ya, jumlah kepala. Berapa orang nih dihitung? Oh 1, 2, 3. Jadi terserah mau yang mana, tidak harus dia data angka. Kecuali kalau Anda mentotal misalkan, mentotal nilai penjualan, kan sum ya, berarti harus data angka. Di sini yang mana? Sebenarnya bebas yang dijadikan sebagai value, tetapi lebih tepat dan simple akan saya pilih KDKSR karena dia KDKSR itu kan simple isinya. Gitu ya. Kalau nama kan ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi sekali lagi saya akan memilih KDKSR dengan function count. Jadi yang bertindak sebagai value adalah KDKSR dengan function count. Saya pilih KDKSR kemudian count. Kemudian ada pilihan yes include row sums. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Kalau Anda centang maka akan menghasilkan tampilan total kasir, gitu ya. Tapi apabila centangnya Anda buang, maka total kasir nggak ada. Bukannya salah, cuman tidak ada jumlah, ya. Tidak ada jumlah kasir per kotanya. Ini Madiun kan ketemu 5 nih, laki-laki 1, perempuannya 4, jadi ketemulah 5. Nah, kolom total kasir itu munculnya ini karena dicentang gitu loh. Bukan berarti kemudian harus, enggak. Anda buang centangnya pun enggak apa-apa. Cuman kolom total kasir nantinya enggak ada. Gitu intinya ya. Sekali lagi, boleh silahkan. Oke, saya centang aja lah biar kita tahu apakah hasilnya. Nah, kalau sudah, saya next lagi, kemudian saya kasih nama. Saya kasih nama di sini. JML kasir per kota. Gitu aja ya. Langsung saya finish, ini saya pilih view, langsung tampil hasilnya. Nah, itulah hasilnya. Walaupun ada beberapa hal yang harus saya sempurnakan, harus saya modifikasi, tapi paling tidak secara garis besar inilah bentuk rekapitulasi. Oke ya, teman-teman, paham ya? Nah, sekarang saya ingin mengganti judulnya dulu. Total of KD ini apa ini? Total of KD, KSR kalau tidak salah itu. Kemudian 1 sama 2, satu-satu dulu. Kita ingat tadi bahwasanya kolom jumlah ini muncul karena kita tadi memberi centang. Kira-kira langkah keberapa tadi ya? Hampir terakhir. Jadi terpisah itu. Perhatikan. Sekarang saya akan mendesain query ini dan akan saya rubah. Sekali lagi, saya akan lakukan desain terhadap query ini. Lalu saya rubah judulnya ini. Sambil saya tunjukkan bagaimanakah desainnya. Oke, Anda lihat, coba dibuka menu home, di sini ada desain. Saya klik ini ya. Nah, saya naikkan dulu ini, perhatikan, saya naikkan gini. Ini property sheet-nya saya tutup aja ya. Oke, ini judulnya.
Tapi sebentar, sebelum mengganti judul, Anda lihat apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya di dalam cross tab query itu ada 3 part ya. 1, siapakah yang bertindak sebagai row heading, kemudian yang kedua, siapakah yang bertindak sebagai column heading, dan yang ketiga, siapakah yang bertindak sebagai data. Kalau Anda pahami langkah-langkah tadi, maka row heading menghasilkan ini, column heading menghasilkan ini, dan ini datanya. Jadi kolom ini adalah kolom yang muncul karena tadi ada centang tadi, sum tadi ya, apa? Munculnya total jumlah kasir yang kita centang tadi. Itu munculnya itu. Sekali lagi, jadi hasilnya adalah seperti ini secara desain. Nah, ya teman-teman, minimal ada row heading, column heading, dan value atau data. Minimal masing-masing 1 udah beres, udah bener. Ada yang bisa lebih dari 1, cuman beberapa item, nggak semuanya gitu ya. Nanti aja, mungkin ada dulu yang lainnya. Sekarang akan saya rubah judulnya untuk total of KDKSR. Jadi untuk merubah judulnya, Anda cukup arahkan aja kursor di sini. Ya, di sini total of KDKSR, kemudian ada ganti. Tolong diingat bahwa dengan pembatas titik 2, ya. Sebelah kiri titik 2 atau sebelum titik 2 adalah judul atau caption, dan sebelah kanannya adalah fill atau expression. Saya klik kanan ya, biar jelas ya. Saya klik kanan di situ total of KD ini, saya zoom biar Anda juga nampak. Saya rubah fontnya agak besar lah. Nah gitu ya. Jadi yang sebelah kiri inilah yang saya ganti. Ini kita ganti dengan total kasir gitu aja. Nah seperti ini contohnya. Saya oke, selesai. Maka kalau saya tampilkan lagi datasheet view ya, otomatis sudah berubah judulnya menjadi total kasir. Oke teman-teman, sudah ya. Sekarang bagaimanakah kita mengganti jenis kelamin? Angka 12 di atas ini yang saya tunjuk ini, itu bukan jumlah gitu ya, bukan jumlah kasir. Angka 1 sama 2 yang saya tunjuk di atas itu, di sebelah kanannya tulisan atau judul total kasir itu merujuk kepada jenis kelamin, kodenya. Kita kan udah paham di awal, kita sepakat di awal, saya terjemahkan bahwasanya untuk jenis kelamin itu saya buat kode bahwasanya 1 laki-laki, kalau 2 perempuan. Jadi angka 1 sama 2 yang ada di sebelah kanan total kasir itu adalah merujuk kepada jenis kelamin. Tapi di sini enggak bagus kalau tampilnya 1 2. Kalau di tabel iya menyimpannya berupa kode. Tapi bagaimanakah supaya di query ini tampilnya bukan 1 2, melainkan laki-laki perempuan. Kita ingat dia tadi bertindak sebagai apa? Coba saya desain dulu. Manakah kolom yang harus saya utak-atik yang sekarang ini? Manakah jenis kelamin? Tadi kan kita ingat bahwasanya kota bertindak sebagai row heading, sedangkan jenis kelamin bertindak sebagai column heading. Inilah kolom yang akan kita otak-atik. Ya, saya klik kanan, lalu saya pilih zoom. Maaf, mati sebentar. Nah, sudah. Saya pilih zoom. Nah, tampak di sini ya JK. Tinggal dikasih laki-laki, perempuan, kapan laki-laki, kapan perempuan. Jadi di sini Anda lihat seperti biasa. Seperti biasa. Anda boleh kasih judul gender titik 2 silahkan ya, itu judulnya. Di sini if kurung buka, if sekali lagi if ya, i-nya 2, bukan kebanyakan itu ya, memang benar i-nya ada 2. Jadi kalau di akses itu ada if, ada if. Kalau if biasanya berbentuk struktur, ada beberapa baris. Ini kan 1 baris, maka pakai if. Anda lihat if JK sama dengan 1, maka laki, selain itu maka perempuan. Oke, bentar saya jelaskan. Nah, ini adalah contoh bentuk rumus if ya, contoh bentuk rumus if. Nah, di sini jadi ada kayak di Excel sama kayak di Excel. Jadi di dalam rumus if ini ada 3 item ya. Jadi ini logical testnya, kondisinya. Kemudian yang ini adalah pernyataan true value, yang ini adalah pernyataan false-nya. Jadi apabila ya, kalau saya bacakan dengan kalimat kita, jika JK sama dengan 1 ya, jika jenis kelamin itu berisi 1, maka yang tak tampilkan tulisan laki-laki. Nah, tidak 1 tak tampilkan perempuan, seperti itu bacanya. Juga saya titik 2 di sini. Nah, nanti yang dijadikan judul itu bukan gendernya, tapi laki-laki perempuannya. Oke,
Ya, Anda lihat saya oke, sudah jadi. Oh iya lupa, saya coba saya zoom lagi. Kemudian pemisahnya titik koma ini. Sekali lagi, ini pemisah. Tergantung language komputer Anda. Kalau di komputer Anda language-nya pakai English ini biasa pemisahnya adalah koma. Pemisahnya koma, ya, pemisah antar item ini. Itu koma. Tapi kalau Indonesia itu titik koma. Gitu ya teman-teman, tergantung komputer Anda atau laptop Anda. Oke, langsung saya tampilkan lagi, saya dataset view. Nah, inilah hasil yang saya inginkan. Jadi, sekali lagi, untuk membuat sebuah bentuk rekapitulasi data yang hanya bersumber dari satu tempat, baik satu tabel maupun satu query, maka kita bisa menggunakan cross-tab query wizard. Kita bisa menggunakan fasilitas yang wizard. Oke, langsung aja saya tutup, kita menuju ke contoh yang kedua. Saya simpan ya. Yes. Nah, ini ya. Jadi inilah hasilnya. Loh, ikonnya kok beda sendiri dengan yang lainnya? Oke. Query yang kita buat dari kemarin-kemarin itu, query yang kita buat dengan apa kemarin itu? Simple query wizard, find unmatched query wizard, find duplicate query wizard, tanpa kita sadari. Ini ya, saya tunjukkan dulu. Simple query wizard, find duplicate query wizard, find unmatched query wizard. Query yang kita buat melalui simple, duplicate, unmatched ya. Query itu bertipe select query. Tipenya adalah select query. Ini. Coba saya buka salah satu ya. Jadi tipe query itu bisa kita lihat ketika query kita tampilkan dalam model design. Ketika kita tampilkan dalam model design. Ya ini bentuknya, tipenya adalah select query. Sekali lagi, tipenya adalah select query ya. Jadi dengan ini ikonnya ini seperti ini, select query. Hampir semua itu ya, hampir semua. Coba ini sekarang. Nah ini tipenya select query. Hampir semua select query, hampir semua. Tapi query yang barusan tadi itu ikonnya kok berbeda. Iya, jadi query yang barusan kita buat tadi dia bertipe cross tab ya, hati-hati jangan disamakan. Kalau ini adalah hati-hati cara ya, hati-hati itu salah satu cara di dalam query wizard, cross tab query wizard, salah satu cara. Query yang dihasilkan ya bertipe nih, lihat. Query yang dihasilkan bertipe cross tab. Nah, ini dia. Ya. Jadi query yang barusan saya buat itu bertipe cross tab. Ya. Dengan demikian maka kita sudah mengenal dua tipe query. Yang pertama adalah select query yang seperti ini ikonnya. Kemudian yang kedua adalah cross tab query ini. Jadi tolong jangan disamakan tipe query dengan ini query wizard. Kalau di dalam query wizard ada ini. Ini adalah pilihan-pilihan yang ada di dalam query wizard. Atau dengan kata lain gini aja lah. Cara membuat query di sini. Hati-hati lah ya, itu cara membuat query. Sedangkan select query, cross tab query adalah tipe dari query. Oke. Berikutnya adalah ini aja contohnya. Bagaimana membuat tampilan data seperti ini? Nah lihat, itu kan rekapitulasi jumlah penjualan. Ini jenis ya, jenis barang, bukan nama barang. Ini lihat. Ini ada nama-nama kasir, ada jenis barang, dan ini adalah jumlah barang terjual. Ini kalau kita analisa, kita butuh banyak tabel itu. Nama kasir ada di TB kasir. Ini jenis barang ini ya, jenis barang bukan nama barang. Jenis barang ada di tabel TB jenis. Nah beda sudah. Maka Anda lihat ya, untuk membuat bentuk rekapitulasi ini ternyata sumber data yang saya butuhkan lebih dari satu tabel. Nah oke, perhatikan itu belum yang ini. Datanya ini barang terjual, ya kan? Barang terjual. Nah, terus gimana ini? Perhatikan.
pada cross tab query wizard itu bisa kita pakai untuk membuat sebuah tampilan rekapitulasi data, tapi sumbernya harus dari satu tempat. Nah, padahal yang akan saya buat sekarang sumbernya banyak tabel ya. Terus gimana? Ada dua cara. Yang pertama, kita tetap pakai cross tab query wizard. Ya, yang ini tadi kita tetap pakai cross tab query wizard. Cara kedua, kita pakai design query. Pakai query design, otomatis kita buat manual. Oke, akan saya tunjukkan dua-duanya. Yang pertama, saya akan buat tampilan rekapitulasi itu dengan cross tab query wizard. Bentuk ini akan saya buat dengan cross tab query wizard. Padahal nyata-nyata kalau cross tab query wizard sumber datanya harus satu tempat. Maka caranya saya akan membuat query, saya akan membuat query yang menampung nama kasir, jenis barang, dan jumlah barang terjual. Perhatikan itu. Itu langkah pertama. Oke, kita lakukan. Saya akan membuat query pakai simple aja bisa ya. Perhatikan, pakai simple query wizard. Saya saya menampilkan nama kasir dari TB kasir. Kemudian tak ambil lagi dari TB jenis, saya ambil NM jenis, nama jenis maksudnya, nama JNS. Lalu dari TB penjualan, TB detail maksudnya, dari TB detail tak masukkan jumlah. Jumlah ya, misalkan ini total ya, total barang terjual, total jumlah barang terjual, oke ya. Saya masukkan jumlahnya. Sudah, saya cuma butuh 3 itu aja kok. Saya next, saya tidak menggunakan summary. Jadi data akan ditampilkan secara detail. Oke ya. Saya next lagi, tinggal saya kasih nama. Ya, kasih namanya nih yang repot. Dikasih nama apa itu ya? Gini aja lah. Terjual per jenis dan nama, gitu aja ya. Oke, saya finish. Nah, sudah saya tutup. Terjual per jenis dan nama, ya. Langkah berikutnya gini ya, jadi kan sudah tertampung semua datanya ke dalam satu query. Maka langkah berikutnya saya bisa pakai ini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau sumber datanya lebih dari satu tabel, maka kita kemas dulu ke dalam satu query, baru kemudian query itu menjadi sumber data untuk cross tab query kita. Maka bisa pakai wizard kalau gitu. Perhatikan, cross tab query wizard saya sumber datanya bukan tables tapi queries. Nah ini loh, jumlah apa tadi ya, jumlah terjual, jumlah apa tadi ya, lupa saya. Jumlah terjual per jenis dan nama. Jumlah terjual per jenis dan nama. Mana ya query-nya? Jumlah ini ya, terjual per jenis dan nama. Sumber datanya. Nah, jadi dari query bukan dari tabel kali ini. Saya next. Nama sebagai ini Anda lihat row heading adalah nama kasir. Saya next, kolom heading adalah nama JNS, saya pilih, saya klik, lalu saya next, dan yang menjadi value atau data adalah jumlah. Jumlah ini saya sum, ya tergantung permintaan ya. Jumlah ini saya sum. Sini muncul total enggak? Muncul, ada totalnya. Ya sudah kalau gitu diaktifkan yes include row sum. Saya next, udah jadi. Saya kasih nama di sini. Rekap terjual per jenis dan nama kasir dan kasir gitu aja, lebih enak gini. Finish, tara. Udah jadi. Tinggal di sini kita rubah judulnya total of jumlah. Oke, kita rubah ya. Seperti tadi persis caranya. Masuk menu home, masuk ke tampilan desain. Kemudian di sini ada, nah ini total of jumlah. Nah ini ya total gitu aja ya. Coba saya klik kanan, saya zoom kecil lagi jadi 14.
Nah, tak buat total gitu aja. Dah, jadi di sini saya oke. Nah, selesai. Jadi inilah contoh cross tab query ya, cross tab query wizard yang sumbernya dari banyak tabel. Jadi caranya gimana? Seperti yang tadi itu. Dari banyak tabel itu kita kemas ke dalam satu tampilan di query. Dan query inilah yang jadi sumber datanya. Seperti itu ya. Oke. Mungkin untuk lebih memperjelas dan supaya ingat lagi, satu tutup aja dulu. Kan saya coba untuk contoh ketiga. Contoh ketiga, Anda lihat. Bentar. Ini contohnya. Contoh ketiga ini. Oke, Anda lihat. Itu bukan total terjual ya, tapi berapa kali terjual. Jadi beda dengan yang tadi. Tadi kan total barang terjual, di total. Oh, terjual 2, oh terjual 5, maka totalnya 7, kan gitu ya. Beda kalau yang sekarang. Berapa kali dia terjual? Oh, terjual 2, oh terjual 5, 2 kali gitu ya. Jadi ini. Itu enggak ada masalah, itu saya rasa simpel. Yang jadi masalah adalah ini, Anda lihat, Anda analisa. Ini ada berapa tabel? Nah, gitu lah ya. Butuh berapa ini? Ini ada nama barang loh, dari TB barang. Dan yang atas, ini adalah jenis barang. Nah, jelas. Dari TB jenis. Apabila Anda harus membuat tampilan rekap seperti ini, maka kita butuh lebih dari satu tabel. Nah, caranya kayak tadi barusan. Ya, kayak tadi barusan. Kita kalau pengen menggunakan wizard, maka otomatis itu harus saya kemas ke dalam satu tampilan. Bikin query untuk menampung data-data ini, baru kemudian nanti kita buat lewat cross tab query wizard. Oke, kita buat query-nya dulu sekarang. Langkah pertama, isinya adalah nama barang, jenis barang, sama ini apa ini ya, ini apa, barang terjual. Karena tidak disam, maka tidak harus jumlah barang terjual, kode barangnya boleh gitu ya. Anda lihat, saya akan membuat simple query wizard dulu. Ini membuat query untuk menampung dulu ya, menampung dulu. Tadi apa aja sih? Nama barang ya. Jadi tadi barang, ada nama barang. Bener ya? Nama barang. Oke, betul sekali. Kemudian TB jenis, kita ambil nama jenisnya. Lalu dari penjualan, barang terjual itu ada di detail. Barang terjual itu ada di detail. Kita masukkan apanya? Terserah. Kode barangnya boleh, jumlahnya boleh. Ya, kenapa? Karena kita tidak mentotal. Jadi kalau mentotal pakai sum harus fill angka. Di sini boleh kode, boleh jumlah. Karena saya tidak mentotal, tapi hanya berapa kali, hitung berapa kali. Tapi tidak apa-apa, Anda ambil jumlahnya boleh. Ya, tapi hati-hati dengan functionnya. Oke ya, oke, saya ambil kode KDBRG-nya aja, kodenya. Nah, udah cukup. Saya next, tampilannya yang detail ya, tampilannya detail, nggak sampai kayak function apa-apa. Ingat ya, tampilannya detail. Next, kemudian kasih nama. Terjual apa tadi ya? Per barang dan jenis gitu aja wis. Udah gini aja lah. Nah, udah jadi. Oke ya. Nah, inilah yang kita pakai sebagai sumber data di dalam cross tab query wizard supaya jadi ini gitu ya. Simple kan ya? Oke ya, paham ya? Mana tadi? Terjual per jenis dan terjual per barang dan jenis yang itu ya. Itu yang saya jadikan sebagai sumber data. Jadi langkah terakhir, langkah berikutnya adalah query, kemudian cross tab query wizard. Ya, cross tab query wizard saya oke, lalu saya pilih yang queries. Terjual per barang dan jenis. Sudah, saya next. Nah, row headingnya adalah nama BRG, saya masukkan pakai ini. Lalu saya next, berikutnya adalah kolom heading, saya pilih nama CNS. Ingat ya, kolom heading di sebelah mana, yang atas ini ya. Jadi kolom heading saya pilih nama CNS, lalu saya next. Lalu yang menjadi value atau data adalah tinggal satu nih, ya KDBRG otomatis. Tapi fungsinya apa? Count. Ada berapa kali dia terjual, bukan berapa total jumlah terjualnya. Lalu di sini ada total kali jualnya, ya.
ada total kali jualnya. Ini saya aktifkan, saya yes, ya, langsung saya next, saya kasih nama kita kasih nama rekap terjual per barang dan jenis, jadinya seperti ini. Nah, sama kasusnya sih ya, tinggal ganti ini aja, total kali jual. Masuk menu home, saya desain. Nah, itu tinggal diganti aja total kali jual. Oh maaf, saya zoom dulu ya biar enak kelihatan. Saya zoom dulu. Nah, ini ya, total kali jual. Sudah, saya oke. Jadi seperti ini. Nah, itu teman-teman yang namanya cross tab query wizard. Gampang bukan? Ya, gampang sekali ternyata. Nah, saya tutup dulu, saya simpan. Nah, seperti janji saya tadi, bagaimanakah apabila yang mana tadi ya? Ya ini sama aja, sama ini. Ini kalau dibuat, kalau yang ini tadi rekap jumlah data kasir, kita buat pakai cara wizard. Ya, dengan cara wizard oke, dengan cara wizard bagus, dengan cara wizard mudah. Ngapain pakai cara manual? Nah, sekarang bagaimanakah apabila yang mana tadi ya? Nah, kalau yang ini kalau dibuat secara wizard kan tadi kan caranya agak muter ya. Kenapa tadi? Jadi untuk query yang ini sumber datanya lebih dari satu tabel. Sumber datanya lebih dari satu tabel. Oke, jadi bagaimanakah cara membuat bentuk tampilan ini dengan menggunakan desain query? Kita lihat. Saya butuh nama kasir, itu dari TB kasir. Saya butuh nama jenis barang dari TB jenis dan data terjual dari TB detail. Ketiga tabel itu TB kasir, TB jenis, TB detail nggak bisa berrelasi langsung. Oke, coba saya batalkan dulu. Kita lihat relasi Anda, kita lihat relasinya, seperti apa gambar relasinya. Nggak bisa. TB kasir, TB detail, TB jenis, nggak bisa, nggak akan tercipta relasi. Jadi walaupun yang Anda butuhkan cuman nama kasir, kemudian nama jenis barang sama barang terjual, tapi Anda harus menghadirkan TB penjualan dan TB barang, karena hanya melalui TB penjualan lah kasir punya relasi dengan detail, dan hanya dengan TB barang lah jenis punya relasi dengan detail. Jadi create query design, kita masukkan semua tabel kasir, penjualan, detail, barang, jenis. Nah, di situ ya. Jadi bukan 3 tabel yang kita butuhkan, tapi 5 tabel. Itu teman-teman harus paham itu ya. Lalu bagaimana cara berikut? Selanjutnya bagaimana untuk membuat tampilan ini? Selanjutnya adalah tipe query ini. Jadi ketika kita membuat query dengan cara desain, itu normalnya akan bertipe select. Ini ya. Kita rubah tipenya menjadi cross tab. Nah, seperti ini. Sudah dibuat jadi cross tab, lalu saya ambil satu persatu. Nama kasir tak double klik. Masuk. Lalu jenis barang mana? Ini. Saya double klik, masuk, gitu ya. Yang terakhir adalah dari TB detail. Ini jumlahnya di total. Kalau gitu pasti jumlah dari TB detail saya double klik. Ya. Kemudian kita lihat sini. Untuk nama di baris cross tab tak jadikan row heading. Jenis saya jadikan kolom heading. Dan jumlah, hati-hati, ini datanya. Sum saya jadikan value. Cukup, sudah jadi. Inilah bentuk rekapitulasi kalau kita kerjakan dengan cara desain. Langsung, tanpa membuat query-query dulu. Loh, ini ada yang lupa, kan belum ada totalnya. Oke, belum ada totalnya, di sini ada total. Bagaimanakah menampilkan total? Oke, perlu Anda ingat bahwasanya cross tab query itu, sekali lagi, dengan satu row heading, dengan satu column heading, dengan satu value sudah cukup. Tetapi boleh kita tambahkan total.
jumlah akan saya masukkan kembali, tapi kali ini jumlah sekali lagi dia di total tapi bertindak sebagai row heading ya, bertindak sebagai row heading. Yang ini sebagai data rinciannya, yang ini sebagai row heading, beda. Inilah jadinya. Tinggal judulnya diganti, ini jumlah ya, saya ganti dengan total gitu aja ya. Maaf saya cancel dulu. Sebenarnya enggak apa-apa tadi, cuman daripada Anda bingung. Nah, ini total titik 2. Jadi memisahkan ya caption atau judulnya dengan field atau expressionnya. Nah, sudah jadi. Walaupun tempatnya tadi ketika didesain itu di belakang, tapi secara otomatis di tampilan dia letaknya di sebelah kiri setelah nama kasir. Oke, teman-teman. Jadi inilah contoh ya, sebuah bentuk cross tab query yang sumbernya lebih dari satu tabel yang kita buat dengan cara desain. Ya, jadi tidak perlu membuat query apa dulu, tidak perlu. Langsung jadi apabila kita buat dengan cara desain. Maka pun demikian dengan contoh yang berikutnya ini. Nah, yang ini tadi sama. Kalau ini kita buat dengan cara desain, maka yang kita butuhkan adalah ini nama barang dari TB barang. Kemudian ini adalah jenis-jenis barang dari TB jenis, ya. Kemudian barang terjual dari TB detail, ya TB detail. Oke, coba kita buat yang itu. Mungkin lebih cepat ya. Kita buat yang itu. Saya simpan dulu ini. Kasih nama hi rekap manual 1 gitu aja ya, enggak apa-apa. Hi rekap manual 1. Sekarang kan saya buat yang tadi itu. Oh, kita analisa dulu. Apakah kita bisa langsung menampilkan dari TB barang jenis sama detail? Ingat ya, TB barang untuk mengambil nama barang, TB jenis untuk mengeluarkan jenis barang, dan TB detail untuk mengeluarkan barang terjual. Kita lihat, bisakah TB jenis? Oh, bisa ternyata. Kalau gitu sesuai, kita cuma butuh 3 tabel sesuai seperti gambar relasinya udah cocok. Anda lihat query design yang saya butuhkan cuma jenis barang detail. Sudah saya close. Kemudian jangan lupa merubah menjadi tipe cross tab ya. Ini query cross tab. Untuk nama barang, untuk jenis barang, kemudian ini barang terjual ya. Barang terjual apanya? Kode barangnya boleh, jumlahnya boleh, gak apa-apa. Yang penting Anda tahu berapa kali dia terjual, bukan sum yang jelas ya. Kode barang aja misalkan. Nah, ini bertindak sebagai row heading, yang ini bertindak sebagai column heading, dan yang ini dia Anda lihat count, fungsinya count, kemudian bertindak sebagai value atau data. Dan adakah totalnya? Oh, ada. Ya sudah, kalau itu di double klik lagi sama kayak tadi ya. Sama. Ini count sama count, tapi dia bertindak sebagai row heading. Udah jadi nih. Loh, jadi sama ya. Seperti itu caranya. Jangan lupa untuk masalah judulnya total itu tinggal taruh di sini aja. Yang mana yang row headingnya, hati-hati jangan yang value. Yang row heading yang mana? Nah, kita ganti menjadi total. Kita tambahkan judul total. Nah, teman-teman terserah Anda mau memilih cara yang mana gitu ya. Yang jelas kesimpulannya adalah seperti ini, perhatikan. Apabila kita membuat bentuk rekapitulasi ya. Apabila kita membuat bentuk rekapitulasi data yang sumbernya hanya dari satu tabel seperti ini contohnya, maka boleh menggunakan fasilitas cross tab query wizard. Tapi apabila kita akan membuat tampilan rekapitulasi yang sumber datanya lebih dari satu tabel, maka bisa pakai 2 cara. Cara pertama, Anda boleh menggunakan fasilitas cross tab query wizard, tetapi sumber datanya ini yang dari banyak tabel ini kemas dulu ke dalam satu tampilan query. Atau pakai cara kedua, ya, Anda langsung menggunakan design. Anda langsung menggunakan query
design. Jadi nggak perlu membuat query untuk menampung datanya jadi satu tempat, langsung pakai query design, kita susun. Nggak apa-apa, yang penting tahu ya, di dalam cross tab query itu ada satu buah row heading minimal, ada satu buah column heading, dan ada value yang bertindak sebagai data. Oke, itu teman-teman sekalian, pembahasan mengenai cross tab query agak panjang ya. Oke teman-teman sekalian, itu pembahasan mengenai cross tab query walaupun agak panjang. Semoga bisa Anda nikmati, semoga bisa memberi pencerahan kepada Anda. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat.